Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau latihan bareng. Anggap aja kayak sesi mentoring. Kita mau coba bedak kesehatan finansial sebuah perusahaan. Ini penting banget loh, skill dasar yang wajib punya kalau mau jadi investor. Nah, kamu pernah kepikiran nggak buat investasi di saham properti? Sektor ini kan kelihatannya menarik banget ya. Asetnya jelas, gedungnya ada, kokoh kelihatannya. Tapi sebelum kita taruh uang kita di sana, kita wajib intip dulu apa sih yang terjadi di balik layar. Yuk, kita langsung masuk ke studi kasus kita. Hari ini, pasien kita adalah Plaza Indonesia Realty. Kode sahamnya PLIN. Kita bakal ngintip bareng-bareng ke dapur keuangannya buat lihat sebenarnya mereka lagi masak apa di dalam. Langkah pertama, kita cek laporan laba ruginya. Anggap aja ini kayak kita lagi ngukur tingkat energi seseorang. Perusahaan ini lagi semangat cari untung atau malah lagi lemes. Oke, lihat data pertama ini. Pendapatannya, dari 1,38 triliun di tahun 2024, naik dikit banget jadi 1,40 triliun di 2025. Stabil banget kan? Ini artinya, bisnis utamanya, sewa mall, hotelnya, jalan terus seperti biasa. Kalau dilihat sekilas, wah sehat banget kelihatannya. Eits, tapi tunggu dulu. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Meskipun pendapatannya stabil, coba deh lihat laba bersihnya. Anjlok! Dari yang tadinya hampir 1 triliun rupiah di 2024, turun jadi cuma 639 miliar di tahun 2025. Loh, kok bisa? Ini jadi misteri yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau penjualannya segitu-gitu aja, kenapa profitnya bisa terjun bebas? Sebagai seorang investor, ini sinyal buat kita buat gali lebih dalam lagi. Yuk, kita lanjut investigasinya ke laporan keuangan berikutnya buat cari jawabannya. Sekarang kita pindah ke neraca keuangan. Anggap aja ini fondasi bangunannya. Dari sini kita bisa lihat apa aja sih yang perusahaan punya atau asetnya, dan apa aja utangnya. Yuk kita lihat seberapa kokoh fondasi si Plin ini. Wow, lihat angkanya. Total asetnya lebih dari 12 triliun rupiah. Ini nunjukin kalau perusahaannya gede banget. Aset inilah yang jadi senjata mereka buat menghasilkan uang di masa depan. Oke, dari 12 triliun tadi, ada satu bagian yang gede banget porsinya. 11 triliun rupiah itu ternyata nilai properti investasi mereka. Maksudnya apa? Ya ini dia jantung bisnisnya, Pelin. Mall-mall, hotel-hotel, dan kantor yang mereka punya dan mereka sewalin. Nah, grafik ini bikin semuanya jadi jelas banget. 86% dari semua asetnya itu ya properti. Ini nunjukin kalau Pelin itu perusahaan yang fondasinya kuat banget di properti fisik. Aset yang kelihatan wujudnya. Ini poin penting loh, buat stabilitas jangka panjang. Oke, kita udah cek energinya, udah cek fondasinya. Sekarang waktunya kita periksa aliran darahnya, yaitu laporan arus kas. Gini, laba itu boleh aja di atas kertas, tapi uang kas itu yang beneran nyata. Laporan ini nunjukin duit yang benar-benar masuk dan keluar dari kantong perusahaan. Nah, ini dia petunjuk paling penting buat mecahin misteri kita. Ingat kan tadi laba bersihnya turun drastis? Anehnya, uang kas yang dihasilkan dari bisnis utamanya justru naik. Dari 698 miliar jadi 737 miliar. Ini sinyal yang positif banget. Artinya, mesin penghasil uang perusahaan ini sebenarnya jalan makin kencang dibanding tahun sebelumnya. Jadi, kenapa sih arus kas dari operasi ini penting banget? Soalnya, ini tuh uang tunai murni dari kegiatan bisnis sehari-hari. Nggak ada poles-polesan akuntansi. Angka yang positif, apalagi terus tumbuh, itu tanda vital kalau bisnisnya sehat. Artinya, perusahaan ini bisa ngebiayain operasionalnya dari kantong sendiri. Oke, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Kita udah lihat laba ruginya, neracanya, sama arus kasnya. Yuk kita gabungin semua temuan ini buat bikin semacam diagnosa akhir soal kesehatan finansial PLIN. Ini dia rapornya. Pendapatan stabil, bagus, laba bersihnya turun. Nah ini jadi tanda tanya ya. Mungkin ada beban-beban tertentu yang sifatnya non-tunai. Asetnya kokoh dan terus nambah. Dan yang paling penting, kemampuan dia menghasilkan uang kas dari bisnisnya itu bagus banget, bahkan meningkat. Jadi, meskipun labanya turun di laporan, mesin utamanya sebenarnya bekerja lebih kuat. Nah, disinilah poinnya. Kita berhadapan dengan perusahaan yang fondasi asetnya super kuat, jago banget menghasilkan uang kas, tapi laba bersihnya lagi turun. Ini bukan jawaban yang gampang ya atau tidak. Pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke kamu. Kira-kira profil perusahaan kayak gini cocok nggak sama gaya investasi dan toleransi risiko kamu? Keputusannya ada di tangan kamu.